Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Fahadhihi al-akhbar allati waradat fil kitab was sunnah kulluha mutadhafirah. Semua hadis-hadis, berita-berita yang telah sampai baik dalam Al-Quran maupun sunnah, semua riwayat-riwayat itu mutadhafirah, saling mendukung, saling menguatkan ala adalatis sahabah, bahwasanya sahabat itu orang-orang yang adil, wa afdaliyatihim, dan bahwa sahabat itu orang-orang yang paling afdol ala sairin nas, di atas manusia-manusia yang lain. Tentu juga di atas kaum Pak Alawi ya. Ora oleh diyakini melebihi Abu Bakar, ora oleh diyakini melebihi Umar ya. Tetap lebih afdol para sahabat, apalagi khulafaul rasyidin. Paham ya? Ojo terpengaruh framing ngono-ngono kuwi lah ya. Jadi yang kemarin kami sampaikan, sahabat itu dipercaya Nabi menjadi penulis wahyu. Kelompoknya Zaid bin Thabit dipercaya meriwayatkan tajwidnya Nabi kayak Ubay bin Ka'ab. Kalau kita sampai curiga, enggak yakin kepada sahabat, lama-lama zaman juga curiga, jangan-jangan Quran ono sing salah. Gitu loh. Jadi gak oleh nyalah-nyalah nih sahabat ya aja ya. Wa ma waqa'a min ba'dihim min mukhalafat falaisa yasughu lana an nahkuma alaihim bil fisqi. Dan apa yang terjadi oleh sebagian para sahabat min mukhalafat, hal-hal yang menyalahi syariat, falaisa yasughu, maka tetap tidak boleh lana bagi kita an nahkuma alaihim, menvonis mereka bil fisqi, dengan vonis fasik, ora oleh. Kenapa enggak boleh dihukumi fasik? Aja turu mas. Sak menit itu wis merem cah SMP. Timpet. Niatmu ya apa sih jenis? Li'annahum la yusirruna ala dzambi. Kenapa enggak boleh dihukumi fasik? Karena mereka itu enggak tambeng, enggak ndablek, enggak terus-terusan berbuat dosa. Sekali salah langsung nangis. Ya, jadi orang kena diarani fasik. Wa idza tabal insanu raja'at ilaihi adalatuh. Dan jika seorang manusia telah bertaubat, maka kembalilah kepada orang itu, adalatuh dinyatakan adil, bukan fasik. Wala yuhkamu bifisqihi ala ta'bid. Dan tidak boleh dia divonis fasik selama-lamanya hanya gara-gara berbuat maksiat, wong wis tobat mas. Fahadha Ma'iz al-Aslami alladzi irtakabal fahisyah. Ini contohnya si Ma'iz al-Aslami yang melakukan perbuatan keji, berzina. Yaqulu anhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da an amara bi rajmih. Tentang si Ma'iz, Nabi bersabda setelah Nabi perintahkan agar si Ma'iz dirajam. Saking kapoknya takut dosa, siap dirajam. Mati siap, asal dosanya bersih. Itu Ma'iz. Nabi bilang apa tentang Ma'iz? Laqad taaba taubatan law qusimat baina ummatin la wasi'athum. Ada riwayat baina ahlil Madinah. Si Ma'iz benar-benar telah bertaubat dengan suatu bobot taubat, yang mana andai taubatnya Ma'iz itu dibagi di antara sekian banyak umat, tentu taubatnya Ma'iz itu mampu memuat semua taubatnya umat. Berarti taubat dengan bobot yang sangat berat. Itu aja ditelok maksiate, telok entau taubatnya juga. Itu sahabat. Sekali lagi ojo ngelok-ngelok nih sahabat.
Ya aja ngarani mbahmu luwih top timbang sahabat ora oleh. Wal qawlu bi anna ba'd as-sahabah qad waqa'a fi dzambi wal mukhalafah binaan 'ala al-i'tiqad bi atami ismatihim. Pendapat yang mengatakan bahwa sebagian sahabat benar-benar telah terjadi dosa telah terjadi dosa dan mukhalafah hal yang menyalahi syarak binaan 'alal i'tiqad didasarkan pada suatu i'tikad bahwa sahabat itu tidak maksum. Nah, la yakni annahum ghairu utul, itu tidak berarti bahwa sahabat itu orang-orang yang tidak adil. Tidak maksum, gara-gara enggak maksum terus salah, dosa. Bukan berarti sifat adilnya hilang. Ya, gara-gara lali keliru sifat adilnya hilang, sopo menungso sing ora lali. Wong pancen makhalul khoto wan nisyan. Menungso panggenan lali, panggenan salah. Kata Nabi, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kabeh menungso yen duwe salah. Tapi saapik-apik wong salah kuwi wong sing ngakoni salahe terus mau memperbaiki diri, mengevaluasi diri. Sebaik-baik orang bukan orang yang tidak pernah salah. Lah sapa sing enggak pernah salah? Kabeh wong pernah salah. Tapi saapik-apik wong sing salah, sing segera insaf, menyadari kesalahannya, bertaubat, lalu melakukan perbaikan sebagai pelajaran ke depan. Salah, berbaik lagi, salah, berbaik lagi. Pada akhirnya punya pengalaman, semakin dewasa, semakin matang, ya begitu. Itu bagian dari proses. Padha karo bocah cilik belajar mlaku tiba, ngajak maneh tiba, ngajak maneh suwe-suwe playon. Bukan sebaik-baik arek itu sih nggak tahu tiba lah, sopo cah belajar melaku nggak tiba ya. Apa? Bukan berarti mereka tidak adil, li'annal fasiq alladzi turaddu syahadatuhu wa riwayatuhu huwa alladzi yusirru ala dzambi wal maksiat. Karena orang fasik yang kesaksian di pengadilan ditolak, riwayatnya juga ditolak, adalah orang yang tambeng yusirru, ndablek terus-terusan gak leren-leren atas perbuatan dosa dan maksiat. Sedang di antara sahabat nggak ada orang yang yusirru, nggak ada orang yang ndablek, nggak ada orang yang tambeng atas perbuatan itu. Wong Blitar ngarani ndendeng. Apa ndendeng? Yang ndendeng kandhane raken. Waqad arafta ma dzakarahul Imam Al-Fakhru annaha lam tanzil khassatan bi sababi Al-Walid bin Uqbah. Dan Anda tahu kan apa yang disebutkan oleh Imam Fakhrur Razi, bahwa ayat itu tidak secara khusus spesifik turun karena sebabnya kasus Walid bin Uqbah, wa innama nazalan ammatan fi bayani hukmi kulli fasik. Akan tetapi ayat ini turun bersifat umum untuk menjelaskan hukum siapapun yang fasik, tidak hanya Walid bin Uqbah, wa annaha nazalat fi dzalikal waqti alladzi hadatsat fihi tilkal qissah. Dan bahwa ayat itu memang turun pada saat yang mana di saat itu kebetulan terjadi kisahnya Uqbah. Fahiyya mithlut tarikh linuzulil ayat. Sehingga cerita atau kisah tentang Uqbah itu hanya semisal seperti penanggalan bagi turunnya ayat, bukan sebab turunnya ayat. Ya, ayat itu turun bersamaan dengan peristiwanya Uqbah, bukan peristiwa Uqbah yang menjadi sebab turunnya ayat. Ya hanya bersamaan saja. Ngerti ya? Wa kalamul Imam Al-Fakhr nafis. Dawuhnya Al-Imam Fakhrur Razi itu sangat bernilai, sangat berharga, luar biasa itu. Farji ilaihi, silahkan Anda merujuknya hunaka di kitabnya Fakhrur Razi. Wallahu yara'ak, semoga Allah melindungi Anda. Al-hukmu tsalis,
hal tuqbalu syahadatul fasiq awil mubtadi', apakah diterima kesaksian orang yang fasik atau ahli bid'ah di pengadilan? Ittafaqal ulama ala anna syahadatul fasiq la tuqbalu amalan bil ayatil karimah. Ulama bersepakat bahwa kesaksian orang fasik tidak diterima. Hal itu karena menerapkan, mengamalkan ayat in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wa kadzalika la tuqbalu riwayatuh. Demikian pula orang fasik tidak diterima riwayatnya. Li'anna riwayata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amanatun wa din. Karena riwayat dari Nabi itu bersifat amanah dan itu akan jadi keyakinan agama. Lah enggak boleh keyakinan agama diriwayatkan dari orang yang fasik, enggak bisa dipercaya. Ya, termasuk sama niki ngomong aku ini putune Nabi Mas. Lah sing ngomong wong tukang ngapusi. Lah apa kena dipercaya ya. Wal fisqu yubtiluha, dan kefasikan seseorang itu membatalkan sifat amanah tadi. Lihtimali kadzibihi. Kenapa enggak bisa diterima? Karena ada kemungkinan dia berbohong. Wong sing fasik lah. Ada kemungkinan berbohong ala Rasulullah, mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Qurtubi wa man thabata fisquh batala qawlu fil akhbar, dan siapa yang telah ditetapkan dia fasik, diisbat dia fasik, maka pendapat dia, ucapan dia otomatis batal fil akhbar, dalam berbagai kabar, dalam berbagai riwayat hadis, ijma'an menurut ijma'. Li'annal khabara amanatun, karena pemberitaan hadis itu sifatnya amanah. Wal fisqu qarinatun yubtiluha, sedangkan kefasikan seseorang itu suatu indikasi pertanda yang bisa membatalkan riwayat seseorang atau amanah tersebut. Wa qala al-Jassas wa qauluhu ta'ala fatabayyanu iqtada dzalikan nahyu an qabuli syahadatil fasik mutlaqun. Larangan menerima langsung kabar dari orang fasik, fatabayanu. Iqtado, hal itu berimplikasi an-nahya an qabuli syahadatil fasik. Berimplikasi, berdampak larangan menerima kesaksian orang yang fasik. Kalau beritanya, riwayatnya enggak boleh diterima, nah kesaksiannya juga enggak bisa diterima. Kelemahan kesaksian di Indonesia itu, pokok ono saksi dianggap sah, tukang becak didrill dhisik, di briefing, wae duit, engko kondong ini, wis dianggap sah. Nah, harusnya tanya, kon kenal temenan apa ora, bla bla, kon sergap salat ta ora, didelok jejaknya, tukang ngapusi, kadang nyolong, kadang omben, ya nggak bisa diterima. Orang ini nggak bisa dipercaya, sehingga kita itu sekian kali terjadi keputusan hakim yang keliru, sekalipun secara zahir enggak keliru ngono bukti saksi ini. Cuma kualitas saksinya itu yang dipertanyakan. Begitu penting yang namanya bagi mereka kebenaran yang sifatnya hanya formalitas. Itu loh. Substansinya hilang. Ya. Wali nikah, wong gak sholat, omben itu gak iso jadi wali harus. Dan wali ini siapa? Yang ngalih kepada kepala KUA. Kalau kepala KUA-nya juga terlibat korupsi juga, ya nggak bisa jadi wali. Ngalih kepada yang lebih tinggi lagi. Hakim agama apa ya apa gitu. Untuk memastikan pernikahan itu sah. Diwaleni orang yang amanah bertanggung jawab dunia akhirat. Gitu. Tapi bagaimana ono yang ngono. Makanya untuk saksi, saya kalau ngakati kan biasa nyun, kiai-kiai, ustad-ustad, kalian niat nderek jadi saksi. Meskipun enggak jadi saksi resmi. Biar saksinya benar-benar orang adil, bukan orang fasik. Wa qala al-Jassas,
Wa qawluhu fatabayyanu iqtada dzalika an-nahya an qabuli syahadatil fasik mutlaqun. Ayat fatabayyanu ini berimplikasi berdampak melarang menerima kesaksian orang fasik secara mutlak. Idz kana kullu syahadatin khabaron. Kenapa? Setiap kesaksian itu namanya menyampaikan berita juga. Wa kadzalika sairu akhbarihi, demikian pula ditolak kabar-kabar pemberitaan dari orang fasik. Falidzalik qulna, karena itulah kita katakan syahadatul fasik ghairu maqbulah fi syai'in minal huquq. Kesaksian orang fasik itu tidak bisa diterima menyangkut hak apapun. Rumah niki gadane niki, rumah niki gadane niki, tanah niki gadane niki, menyangkut hak. Lah sing kondo wong fasik enggak bisa Mas hakim memutuskan berdasar omongane wong fasik. Wa kadzalika akhbaruhu fir riwayah anin nabi. Demikian pula ditolak kabar-kabar dari orang fasik meriwayatkan sesuatu dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ma kana min amriddin yata'allaqu bihi isbatu syar'i. Demikian pula segala yang termasuk urusan agama yata'allaqu bihi isbatu syar'in, yang mana hal itu akan terkait dengan mengisbat hukum syara, au hukmin atau mengisbat hukum, au isbati haqqin ala insan atau mengisbat menetapkan hak atas manusia. Itu enggak boleh didasarkan kesaksian atau berita dari orang fasik, enggak boleh. Sama yang calon hakim-hakim di jurusan syariah, ya harus teliti Mas. Mau ngakati anak takono niki tos pundi, akad nikah sampean nenteng buku nikah Januari. Nah, anak mbarem anak wedok sing arep mau waleni iki laire Mei. Apa mungkin 5 bulan hamil Mas? Iki piye iki? Ayo ngaku wae. Ngapunten niku rumiyin sakderenge nikah sampun kula kumpul lah. Kon ra kenek dadi wali. Kudu teliti Mas, KUA ojo kok zahire piye. Yang kudu teliti, karena ada yang mencurigakan kok tanggalnya enggak ada 9 bulan dari catatan nikah. Niki mbiyen mendet ke rumah sakit nih mopo. Lepok sapa wali nih? Kalau cek rumiyin teng rumah sakit, nah ngono ta. Goleki tibake temu, bapak niko tibake. Ya wali ini dudu sampean Mas. Bapak asli kono. Nah, jadi ketua KUA aja mau penak-penakan ya. Diteliti tenan ya. Lek sing nikah ini tiba itu wali nih, gak sah ijab kabulnya. Gugatan waris. Sama niki bener putu nih dah. Rambutnya rapatek podong. Dulure lurus kabeh rambutnya kon berintik dhewe iki temenan iki. Ayo. Piye cerita kon iki kabeh niku mbiyen anak angkat lho ngene iki. Sama cerita kon di. Man gak oleh warisan wong anak angkat, lek diciplati ya iya dhewe didik, tapi ojo nuntut warisan nang ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad istathna ulama min qabuli khabaril fasik umuran tata'allaqu bil muamalat wa laysa fiha syahadatun 'alal ghairi. Ulama membuat pengecualian tentang diterimanya kabar berita orang fasik. Umuran banyak hal yang mana itu terkait dengan muamalah transaksi. Kalau transaksi boleh, wong gak sholat tuku weci oleh, sah gitu loh. Wong fasik kadang omben, tukang misa-miso, tuku sego sak piring yo oleh. Ojo dihalangi semua lek matek Mas gak tuku. Atau ngakoni awake nggih kula sing salah. Senajan sing ngaku wong fasik, pengakuannya ya sah. Wong ngaku untuk dirinya sendiri, bukan menetapkan hak atas orang lain. Walaysa fiha syahadatun 'alal ghair, dan di sana tidak ada kesaksian atas orang lain. Minha di antara hal-hal yang dikecualikan ini, qabulu qawlihi fil iqrar ala nafsih, diterimanya laporan orang fasik mengaku atas dirinya sendiri. Contoh,
li fulanin indi mi'atu dirhamin. Saya punya utang li fulanin kepada fulan 100 dirham. Ya, piye sampean ngemplang dong, nggih leres kula nate utang. Pengakuannya itu sah meskipun fasik. Fayuqbalu qauluhu kama yuqbalu fi dzalika qaulul kafir. Maka diterimalah laporan si orang fasik tentang ngaku utang seperti juga diterima ucapan orang kafir. Wong kafir ngucap, ya aku diutang, itu bisa diterima. Jadi novum baru, jadi bukti hukum baru. Ya annahu iqrarun li ghairihi bihaqqin ala nafsih. Kenapa diterima? Karena itu berarti ngakoni atas dirinya sendiri hak untuk orang lain. Fala tustaratu fil adalah, maka tidak disyaratkan duweni sifat adil. Qabulu qawli fil hadiyah, benar ya? Wal wakalah, diterima ucapan orang fasik dalam hal memberi hadiah, terus dalam hal mewakilkan. Mithlu idza qala, semisal jika dia mengucap, inna fulanan ahda ilaika hadza, si fulan memberi hadiah padamu barang ini loh, yajuzu lahu qabuluhu wa qabduhu, maka boleh dia menerimanya dan ya sama menerima. Wa nahwuhu qauluhu, seperti ini juga ucapan orang fasik, wakalani fulanun bi bai'i abdi hadza, si fulan menyuruh saya menjual budaknya, budak ini, fayajuzu lahu syira'uhu minhu, maka orang lain boleh memberi budak lewat si orang fasik yang memang jadi pesuruh. Ya, ono nyun sewu, ono kiai gede duwe toko. Nah, di antara pakai toko itu kadang ono sing turung sholat barang. Jual belinya itu sah saja, dia disuruh kiai. Wakile kiai. Wa kadzalika fil idzni, demikian pula fil idzni bitukhul, memberi izin masuk. Wong nun sewu durung salat terus apa iki jenenge? Omben. Monggo-monggo pinara. Zaman tamu ya boleh masuk juga. Monggo-monggo pinara. Zaman aja kok gak pinara kon ra salat aja nyinggung ya. Wa nahwi, dan yang semisalnya, kama idza sta'dana insanun faqala lahu, sebagaimana ada orang minta izin lalu ngucap kepadanya udkhul, silakan masuk, la tustaratu fil adalah, tidak disyaratkan harus duwe sifat adil. Lek ngono waduh repot bertamu, tahlilan kenduren, saya enggak salat nang jopo ora oleh mlebu musuk ngono. Wa mithlu hadza jami'u akhbaril muamalat. Seperti ini juga semua kabar tentang transaksi. Idza lam yakun fiha syahadatun 'alal ghair, asal enggak ada kesaksian atas orang lain. Wis.